Baik, anak-anak perhatikan Ustadz baca, boleh diikuti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wahid, isnani, salasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba Aisyah, boleh baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, dijelaskan suara H atau huruf H. Jangan sampai kita membacanya al-ha atau al-nya dipantulkan al. Jadi al-ha. Boleh sama-sama 1, 2, 3. Al-ha. Wahid, isnani, salasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, Masya Allah, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Al-Furqan TV, apa kabar? Sampai jumpa kembali di program Sirah Nabawi Furqan TV. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua dalam lindungan Allah dan rahmatnya, dan semoga acara tayangan ini selalu mengedukasi kepada kita semua agar kita dapat memperkaya dan menambah cakrawala keilmuan kita. Nah, insya Allah pada kesempatan hari ini, pemirsa Furqan TV, saya Ustadz Imron Maulana SPDI, walas dari 5 Thorik, insya Allah akan sama-sama berbagi ilmu mengenai Sirah Nabawi Nabi Ibrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah mencurahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, kepada anak-anak sekalian kelas 5 Thorik. Semoga perjumpaan kita pada kesempatan hari ini dan pemirsa sekalian Allah ridhoi, dan semoga kita tetap dalam lindungan, curahan rahmat dan nikmatnya. Baiklah anak-anak Ustadz sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan hari ini Ustadz ingin bahas satu kisah yang begitu menawan, kisah yang memiliki nilai sejarah yang tinggi, nilai luhur, nilai ketauhidan, yaitu kisah Nabi Ibrahim. Anak-anak ada yang sudah tahu Nabi Ibrahim? Thorik tahu Nabi Ibrahim? Tahu. Alhamdulillah. Siapa sudah ya? Adel? Alhamdulillah. Ya, anak-anak, kita kenal Nabi Ibrahim. Sering sekali kita mendengar bahwasanya Nabi Ibrahim mendapat julukan bapaknya para nabi. Nah, ada yang tahu kisahnya? Belum semua. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama berbagi ilmu, mencari tahu tentang kisah Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim berasal dari negara Babilonia, yaitu negara Irak yang sekarang kita kenal. Jadi, anak-anak Ustadz, dulu negara Irak disebut dengan Babilonia. Nah, tepatnya pada tahun 2295 sebelum Masehi. Nah, pada tahun itu lahirlah seorang pembawa pencerah, yaitu Nabi Ibrahim. Ya. Nah, tepat pada waktu seorang raja yang bernama Namrud naik tahta.
menjadi seorang raja setelah ayah Namrud meninggal dunia. Maka Namrud naik tahta menggantikan ayahnya menjadi raja. Nah, anak-anak Ustadz, pada saat itu Namrud ingin sekali kerajaannya itu kekal, kerajaannya itu berusia yang sangat lama, abadi. Nah, makanya ketika Namrud menggantikan ayahnya dan Namrud menjadi raja, Namrud mulai membahasakan dirinya atau mengakui dirinya sebagai Tuhan. Agar kerajaannya menjadi abadi, menurut dia harus disembah. Bukan hanya dihormati sebagai raja, tapi Namrud harus disembah oleh rakyat-rakyat yang ada di Babilonia maupun yang di luarnya. Maka Namrud mulai membuat isu dirinya adalah Tuhan. Nah, setelah Namrud memproklamirkan dirinya menjadi Tuhan, ya, anak-anak tahu kisah tentang Fir'aun Tahu. yang ada di Nabi Musa? Iya. Nah, Dia tenggelam di Laut Merah. iya, ternyata Namrud ya sama seperti Fir'aun. Nah, ini kejadiannya lebih dahulu Namrud daripada Fir'aun ya. Jadi sebelum zaman Nabi Musa, jadi Namrud duluan adanya. Jadi di sini Allah mulai menegur Namrud bahwasanya pengakuannya dia ya sebagai Tuhan itu sudah melampaui batas. Lalu Allah tegur melalui mimpi. Ya. Pada saat itu Namrud bermimpi kerajaannya terbakar habis. Ya. Dia minta tolong. Nah, kemudian begitu dia bangun dari mimpi, dia menceritakannya mimpi tersebut kepada penasehatnya. Ya, wahai penasihatku, sesungguhnya aku telah mimpi buruk. Kerajaan kita sudah terbakar habis. Aku tugaskan kepada kalian cari tahu arti mimpi kami. Ya, arti mimpi aku, kata Raja Namrud. Kemudian para penasehat, pejabat-pejabat Namrud mulai berdiskusi. Ya, mulai mencari tahu takwilnya. Lalu salah satu di antara mereka ya ada yang berkata, "Ya Raja, wahai Tuhan Namrud," kata dia. Karena dia ingin dihormati sebagai Tuhan, jadi semuanya wajib memanggil Tuhan kepada Namrud pada waktu itu, nak. Nah, arti mimpi Anda adalah bahwasanya akan ada anak laki-laki dari Babilonia yang akan meruntuhkan kerajaan Anda kelak di masa depan. Lalu Namrud mulai memerintahkan kepada jajarannya. Ada yang tahu apa perintah Namrud? Sorry. Siapa? Apa perintahnya kepada? Iya, menyuruh prajuritnya membunuh bayi laki-laki yang lahir pada saat itu. Nah, anak-anak di sini ayah Nabi Ibrahim. Jadi ayah Nabi Ibrahim itu termasuk salah satu penasehat Raja Namrud yang memiliki kelebihan membuat patung. Nah, pada saat itu ayah Nabi Ibrahim ada di situ karena dia adalah penasehat Namrud. Dia mendengar, waduh, jadi ayah Nabi Ibrahim siapa namanya? Ada yang tahu? Azar, ya. Azar mendengar bahwasanya Namrud akan menerapkan kebijakan membunuh bayi laki-laki yang lahir pada saat itu. Apa perasaan ayah Nabi Ibrahim? Di sisi lain, ayah Nabi Ibrahim senang atas kelahiran anak laki-lakinya. Namun di sisi lain, ayah Nabi Ibrahim merasa was-was.
merasa khawatir. Kenapa? Karena Namrud akan mengadakan, ya, akan memerintahkan jajarannya untuk mencari bayi laki-laki, ya, bayi laki-laki yang lahir kemudian dibunuh, dieksekusi. Nah, kemudian singkat cerita, ayah Nabi Ibrahim pulang dan memerintahkan istrinya untuk membawa Ibrahim jauh dari Babilonia. Nah, kemudian sang ibu pun pergi dari Babilonia. Dia pergi ke hutan, kemudian di dalam hutan tersebut ada goa, dan sang ibu melahirkan Nabi Ibrahim di dalam goa tersebut. Hal ini terpaksa dilakukan karena ayah Nabi Ibrahim khawatir, ya, takut anaknya dibunuh oleh Namrud. Oke, jangan kemana-mana, permisa Al-Furqan TV. Nanti insya Allah Ustadz akan lanjutkan. Silakan tetap di sini. Kita akan menyaksikan yang satu ini. Therefore, they desired to draw a second lot. And when they drew, mudah-mudahan kita diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala kemampuan untuk berpuasa sampai akhir Ramadan dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Al-Quran adalah firman Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa Al-Furqan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, janganlah berputus asa. Mari berusaha selagi bisa agar hidup kita aman, damai, dan sejahtera. Dibalas dengan 10 kali lipat gandanya. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, masuk surga melalui pintu Rayyan. Baiklah pemirsa Al-Furqan TV, kembali lagi ke pembahasan kita Sirah Nabawi, kisah Nabi Ibrahim. Nah, anak-anak, setelah ibunda Nabi Ibrahim melahirkan Nabi Ibrahim di dalam goa, ya, kemudian ibunda Nabi Ibrahim pun meninggalkan Nabi Ibrahim sendirian di dalam goa. Dan pada saat Nabi Ibrahim berada sendirian, Allah pun mengutus sesosok malaikat untuk merawat Nabi Ibrahim. Sampai berbulan-bulan. Singkat cerita, ketika Nabi Ibrahim berusia 40 tahun, Allah menobatkan Nabi Ibrahim sebagai Nabi dan Rasulnya. Nah, pada saat itu Nabi Ibrahim sudah mulai berdakwah, ya, mengajak orang untuk menyembah Allah, untuk sadar bahwasannya menyembah patung itu merupakan bentuk dari kemusyrikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada saat itu Nabi Ibrahim pernah ada kejadian unik pada saat Nabi Ibrahim disuruh oleh ayahnya untuk menjual patung. Jadi pada awalnya tuh, dari awal ya, pada dasarnya Nabi Ibrahim tidak percaya patung kok dianggap dewa, ya. Kemudian Nabi Ibrahim pernah disuruh menjual patung hasil karya ayahnya. Apa yang dikatakan Nabi Ibrahim pada saat menjual? Wahai penduduk Babilonia, siapa yang mau beli patung yang tidak bisa bicara, tidak bisa bergerak? Ayo, siapa yang mau beli? Ya, sampai gitu. Sengaja itu dilakukan oleh Nabi Ibrahim, bukannya
Nabi Ibrahim ingin menjatuhkan ayahnya, tapi Nabi Ibrahim pengen memberi pelajaran, edukasi kepada masyarakat Babilonia bahwasannya patung buatan ayah Nabi Ibrahim maupun buatan siapa saja yang namanya patung tidak bisa bergerak dan tidak bisa memberi manfaat. Nah, dari situ Nabi Ibrahim terasa aneh, ini orang jualan patung, dulu sebetulnya jualan dewa ya, karena orang masyarakat Babilonia itu menyembah patung, jadi jualan dewa. Ini orang jualan dewa, kok dewanya direndah-rendahin gitu ya. Tapi ada juga sebagian masyarakat Babilonia yang paham, oh ternyata mungkin selama ini saya udah salah nih menyembah patung. Benar juga sih apa yang dikatakan pedagang itu, ya Pak, yang dia menjual dewa. Oh rupanya dewa yang terbuat dari patung tidak ada manfaatnya, tidak bisa memberikan mudarat dan manfaat. Nah, jadi hari demi hari Nabi Ibrahim itu menasihati ayahnya. Dia berdakwah, terutama yang dakwahnya adalah ayahnya, Azar, yang memiliki profesi sebagai pembuat patung selain dari penasehat Namrud. Ya, pernah suatu ketika Nabi Ibrahim mengatakan kepada ayahnya, wahai ayah, untuk apa sih patung kok disembah? Itu patung itu bahan dasarnya apa? Rangkanya apa? Oh, ini rangkanya dari kayu. Untuk apa kayu yang habis dibakar api kok disembah? Ya, Nabi Ibrahim. Nah, akhirnya karena melihat seluruh penduduk Babilonia ini pada menyembah patung, ini Nabi Ibrahim makin lama makin gak betah. Nabi Ibrahim, aduh, kalau bahasa ustadznya itu sumpek ya, pakai sumpek, tinggal di Babilonia. Lihat ke pojok, lagi pada memberi sajen patung. Patung dikasih sajen, dikasih makanan, boro-boro habis, cicip aja udah enggak, ya kan? Enggak bisa patung ngicip makanan. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim ya menyusun strategi. Jadi ya di kerajaan Namrud itu kalau kuil bahasanya haikal. Ya, kuil itu bahasanya haikal. Jadi di Babilonia tuh ada kuil besar sekali, dan di dalam kuil tersebut ada karpet dari mulai pintu masuk sampai ke belakang tuh panjang karpet, dan di kanan kiri karpet itu patung. Dan ada satu patung yang besar di dalam kuil tersebut, patung Namrud. Jadi karena Namrud itu mengaku dirinya sebagai Tuhan, jadi dia minta dibuatin patung. Maka dibuatlah patung besar, patungnya Namrud di tengah haikal itu, di tengah kuil. Nah, tiba-tiba Ibrahim masuk, Nabi Ibrahim alaihissalam masuk, dan di dalam kuil tersebut ada tempat untuk sesajen. Ya, kalau kita sesajen tahu nggak, persembahan, misalnya untuk naruh makanan, ya, untuk memberi makan dewa. Iya. Nah, tempat-tempat tersebut tidak boleh satu orang pun sembarangan menginjak, sebab pada saat itu Namrud menyebar doktrin barang siapa yang menginjak batas tempat sesaji dewa-dewa mereka, maka akan terjadi kualat. Ya, bisa tangannya patah. Ya, doktrin mereka, nakut-nakutin masyarakat Babilonia. Dan pada waktu itu masyarakat Babilonia percaya saja. Jadi nggak ada tuh yang deketin tempat-tempat sesaji untuk para dewa mereka. Makanya ditunjuk petugas kuil yang tugasnya untuk memberi sesaji-sesaji patung-patung tersebut. Nah, kebenaran tempat sesaji atau tempat naruh makanan tersebut itu
agak tinggi. Jadi kalau untuk menaruh sesaji harus naik tangga, dan yang naik tangga itu hanya petugasnya saja. Jadi orang-orang biasa nggak boleh. Orang-orang biasa pada nggak mau karena dia takut kualat. Karena dibilangnya kalau kita menyentuh batas itu kita akan kualat. Tiba-tiba, Nabi Ibrahim datang masuk langsung naik tuh, naik tangga, kemudian diambilnya apel. Ya, salah satu buah-buahan yang disajikan untuk para dewa Babilonia adalah buah apel. Maka diambil apel tersebut, digigitnya oleh Nabi Ibrahim, tapi nggak dimakan, cuma digigit aja. Nabi Ibrahim pengen memberikan edukasi orang-orang yang ada di kuil tersebut bahwasannya patung ini benar-benar tidak bisa bergerak dan tidak bisa memberi mudarat, memberi keburukan, nggak bisa. Maka diambillah apel, digigit, ya, sisanya dilepain. Yang lain di situ banyak orang-orang di dalam kuil tersebut hanya bisa terdiam. Loh, kok berani-beraninya Ibrahim ini ambil apel? Lalu apel tersebut diambil lagi, kemudian dilempari ke muka berhala tadi, patung tadi, ya, patung Namrud dilempar, tung. Nah, tujuannya apa? Untuk memberi pengertian kepada masyarakat Babilonia bahwa patung tidak bisa memberikan mudarat. Bahwasanya mitos-mitos yang katanya kualat, ya, katanya akan menemukan kesialan kalau kita melakukan tersebut kepada patung, itu semuanya bohong, ya. Nah, akhirnya ketika Nabi Ibrahim ingin menjelaskan sesuatu kepada masyarakat Babilonia yang ada dalam kuil, lalu masyarakat Babilonia malah meninggalkan kuil. Dan ketika meninggalkan kuil, ketika kuil itu sepi, baru Nabi Ibrahim melancarkan rencananya. Apa rencananya? Menghancurkan berhala-berhala. Menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekeliling. Ada yang dipukul, tangannya patah, ya. Terus kepalanya buntung, dihancurin. Semua berhala yang ada di haikal Babilonia tersebut, haikal Namrud, itu semua dihancurin. Disisain satu berhala yang paling besar, berhala yang mirip Namrud, ya, patung Namrud itulah dia yang disisain. Kemudian dikalungi kapaknya ke situ, kemudian ditinggal pergi oleh Nabi Ibrahim. Dan Namrud ini memiliki kebiasaan setiap pagi mereka melakukan ibadah atau sembahyang di kuil tersebut. Jadi ketika Namrud dan para pengikutnya ingin melakukan upacara sembahyang, ya, upacara ibadah di kuil tersebut, mereka kaget. Apa-apaan ini? Siapa ini yang melakukan ini? Ya, berani-beraninya mereka menghancurkan Tuhan-Tuhan kita. Masya Allah, Tuhan-Tuhan dihancurkan, ya. Kalau ya. Kemudian, ya, salah seorang di antara mereka yang biasa mengantarkan sesaji kepada berhala mengatakan, "Wahai Tuhan, yang menghancurkan Tuhan-Tuhan ini pasti yang kemarin seorang pemuda datang ke sini. Yang mereka ambil apel, kemudian mereka melemparkan apel tersebut, dan mereka sepertinya dan dia sepertinya tidak setuju dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Siapa itu namanya? Kalau tidak salah namanya Ibrahim." Maka diutuslah, ya, prajurit Namrud ke rumah Nabi Ibrahim. Ya. Singkat cerita, ketika utusan Namrud ingin menjemput Nabi Ibrahim, kata Nabi Ibrahim apa? Ya, enggak usah dijemput. Saya akan mendatangi Tuhan kalian, ya, raja kalian. Tenang aja. Besok saya akan datang mendatangi Namrud. Tidak usah dijemput, tidak usah diantar. Jadi Nabi Ibrahim datang sendiri. Nah, besoknya pas jadi Namrud itu punya kebiasaan ketika setiap pagi
mereka Namrud itu berdandan rapi. Kalau sudah rapi, di singgasananya itu ada hordeng. Jadi begitu hordeng itu dibuka, ya, para prajurit, para masyarakat, ya, rakyat Babilonia yang menganggap Namrud sebagai Tuhan, mereka sujud. Hidup Tuhan Namrud, mereka sujud kepada Namrud begitu hordengnya dibuka. Dan begitu mereka dalam keadaan sujud, Nabi Ibrahim datang. Santai aja dia berjalan. Tok 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 tok, terus sudah berdiri. Yang lain sujud, Nabi Ibrahim gak sujud. Kemudian Namrud bilang, "Hei, kamu, kenapa kamu tidak sujud kepadaku?" Apa kata Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim langsung bilang itu, Namrud, nggak pakai raja, nggak pakai Tuhan, apalagi Tuhan. Nabi Ibrahim kan nggak percaya ya. Namrud, kamu itu sama seperti aku. Kamu itu manusia biasa, sama seperti aku. Ya, untuk apa aku sujud? Yang seharusnya bersujud, yang harusnya kita sujud itu sujud kepada Allah. Allah itu Tuhan aku dan Tuhan kamu serta Tuhan kita semua. Nah, apa buktinya kalau kamu itu Tuhan aku? Kata Nabi Ibrahim menantang Namrud. Tuhan aku dan Tuhan kamu, wahai Namrud, bisa menghidupkan dan mematikan. Apa kamu bisa? Ditantang oleh Nabi Ibrahim. Kemudian Namrud pun mengatakan, wahai Ibrahim, tentu saja aku bisa. Apa yang dilakukan oleh Tuhan kamu, aku pun bisa menghidupkan dan mematikan. Maka disuruhlah oleh Namrud, wahai prajurit, tangkap 2 orang yang lewat depan istana kita. Maka ditangkaplah 2 orang yang sedang lewat, bawa ke sini. Maka dibawa ke hadapan Namrud. Nah, akhirnya di sini Namrud ingin membuktikan bahwa dirinya itu Tuhan. Ya. Yang satu oleh Namrud dibunuh. Ceceran darahnya. Meninggal. Ya. Yang satu lagi didiamkan hidup, diberi hadiah, dikasih uang, suruh pergi. Nah, bukankah aku sama seperti Tuhanmu? Aku bisa mematikan dan aku bisa menghidupkan. Yang satu aku matikan, yang satu aku biarkan hidup. Ya. Jadi dia ingin mempermainkan logika orang-orang Babilonia. Kemudian Nabi Ibrahim berpikir lagi. Nabi Ibrahim menantang satu lagi. Wahai Namrud, Tuhan aku bisa memindahkan matahari setiap hari dari timur ke barat, dari timur ke barat. Apa kamu bisa? Namrud pun terdiam, ya. Namrud pun terdiam, kemudian Namrud marah dan akhirnya menyuruh, memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Nabi Ibrahim. Alhasil Nabi Ibrahim pun ditangkap. Setelah ditangkap, Namrud mengadakan rapat. Ya, rapat besar. Nah, dari sini ada mau tanya tentang Nabi Ibrahim? Torik? Kenji? Ya. Oke, tentunya pemirsa Al-Furqon TV penasaran? Oke. Kita akan melanjutkan. Jangan kemana-mana, tetap di live streaming YouTube SDIT Al-Furqon setelah yang satu ini.
Baiklah pemirsa, Furqan TV masih bersama kami di acara Sirah Nabawi Kisah Nabi Ibrahim. Nah, anak-anak tadi Ustadz sudah jelasin nih. Kira-kira dari penjelasan Ustadz ada nggak yang perlu dipertanyakan? Ada. Iya. Jadi saat Nabi Ibrahim ditangkap itu Nabi Ibrahim dimapain Ustaz? Oh iya. Jadi anak-anak, setelah Nabi Ibrahim ditangkap, kemudian Namrud beserta jajarannya mengadakan rapat besar, maka diambillah keputusan Nabi Ibrahim harus dihukum berat. Ada yang tahu hukumannya apa? Dibakar oleh api yang sangat besar. Oh iya. Kenapa harus dibakar? Kan hukumannya banyak macamnya hukumannya. Ada yang dicambuk, ada yang digantung, ada yang dipenggal kepalanya, ada yang diberi makan ke hewan kelaparan. Tapi kenapa Namrud memilih Ibrahim harus dibakar? Nah, jawabannya karena hukuman terberat, tersakit itu adalah dibakar. Jika seseorang dipenggal kepalanya, begitu kepalanya putus, maka hilang rasa sakit tersebut. Jika orang itu digantung, begitu digantung, kemudian nyawanya hilang rasa sakit. Dan efek jerahnya juga hilang. Kengeriannya cuma sedikit, tapi begitu dibakar, orang semua akan menyaksikan reaksi orang terbakar, tubuh terbakar, panas, kemudian dengan teriakan yang sangat histeris kencang dari orang yang terbakar tersebut. Makanya Namrud ingin Nabi Ibrahim dihukum berat, ya, dengan cara dibakar. Kemudian di hukuman tersebut dibakar ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anbiya ayat 66. Nah, coba ada yang bisa bantu Ustadz bacakan ayatnya? Surat Al-Anbiya ayat 66. Ya, Thorik, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf, ayat 68 ya. Coba. Mereka. Qalu harrikuhu wan suru alihatakum in kuntum fa'ilin. Iya. Artinya Kenji bisa bacakan artinya? Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak berbuat. Ya, jadi Namrud selain melampiaskan kekesalannya, Namrud pun mengadakan provokasi massal. Penduduk atau rakyat Babilonia diprovokasi oleh Namrud. Ya. Bantulah kumpulin kayu-kayu bakar untuk membakar Ibrahim. Ya, dia mengatasnamakan bantulah Tuhan-Tuhan kalian. Jika kalian ingin berbuat, ayo bantu Tuhan-Tuhan kalian dengan cara apa? Kumpulkan kayu-kayu bakar yang banyak untuk membakar penista Tuhan-Tuhan kita, untuk membakar penghancur Tuhan-Tuhan kita. Namrud ya. Kemudian masyarakat dan prajurit Namrud pun berbondong-bondong mengumpulkan kayu bakar. Hingga di dalam sejarah dikatakan hingga setinggi 17,5 meter. 17,5 meter itu tinggi apa pendek ya? Tinggi banget Ustaz. Iya. 17 meter lebih tinggi. Kenapa? Tujuannya apa? Supaya orang-orang yang berada di tempat yang jauh dari istana Namrud itu terlihat bahwa di sana ada orang yang sedang dieksekusi mati dengan cara dibakar. Siapa? Yaitu orang yang dikatakan pengkhianat, penista Tuhan-Tuhan Namrud.
Dan tahu nggak nak, saking besarnya api itu kalau ada burung lewat terkena asap dari pembakaran tersebut, burung itu langsung mati saking panasnya. Nah, akhirnya setelah disiapkan pembakaran, Nabi Ibrahim pun mulai ya diikat di atasnya. Kemudian api pun mulai dinyalakan. Lama-lama besar ya. Nah, malaikat Jibril datang memberikan penawaran. Namun Nabi kita ya, Nabi Ibrahim tetap bersikukuh ingin tawakal kepada Allah, ingin Allah langsung yang menolongnya. Nah, dengan rasa tawakal Nabi Ibrahim yang besar, Allah pun ikut membantu Nabi Ibrahim. Allah pun turun tangan membantu Nabi Ibrahim dengan cara ada di dalam surat Al-Anbiya ayat 160 ya 69 ayat 169. Ada yang bisa baca? Coba gantian. Adel mungkin. Siapa? Ustadz, kayaknya ayat 69. 160. Maaf, ayat 69 bukan 169. Ayat 69. Nah, Kenji sudah ketemu? Boleh. Kenji bisa tolong bacakan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ya naruku barda wa salaman ala Ibrahim. Artinya bisa? Kami berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Iya. Akhirnya Allah pun menyelamatkan Nabi Ibrahim yang berada di tengah kobaran api. Allah cukup berkata, ya, Allah cukup berkata kepada api, kuni bardan, jadilah dingin. Ya, wahai api, jadilah dingin dan selamatkan Ibrahim. Maka api tersebut terasa dingin dan Nabi Ibrahim diselamatkan. Anak-anak tahu proses pembakaran Nabi Ibrahim berapa hari? 3 hari. Begitu hari pertama Nabi Ibrahim dibakar, masyarakat rakyat Babilonia yang menyembah Namrud dan Namrud itu sendiri beserta para prajuritnya heran. Biasanya orang dibakar itu teriak, kesakitan dan meronta-ronta. Ini tidak ada teriakan. Dari dalam api yang besar tersebut tidak ada teriakan dan tidak ada gerakan yang meronta-meronta. Nah, mereka pada terheran. Wah, jangan-jangan Tuhan Ibrahim ini benar nih. Jangan-jangan Tuhan Ibrahim ini lebih hebat dari Tuhan Namrud. Nah, di sini Namrud melakukan provokasi. Ibrahim sudah mati, Ibrahim sudah tewas di tengah api. Lalu ditungguin sampai hari kedua. Tidak ada pergerakan. Api sudah mulai semakin mengecil. Di hari ketiga, ya, sama tidak ada pergerakan. Api semua sudah pada menjadi bara. Akhirnya Namrud memerintahkan untuk memadamkan api tersebut. Begitu dipadamkan, apa yang terjadi? Namrud dan rakyat Babilonia merasa tercengang. Nabi Ibrahim sedang duduk santai di tengah tersebut, tidak merasakan panas, ya, tidak merasakan panas. Dan pada saat itu Nabi Ibrahim, ya, didatangi oleh malaikat Jibril. Allah, ya, menyampaikan pesan kepada Nabi Ibrahim melalui malaikat Jibril, wahai Ibrahim, bangunlah dan pulanglah ke rumah kamu. Jadi cuma itu aja pesannya, disuruh bangun, tidak banyak berkata, tidak banyak
kata-kata apa macam-macam, lalu Nabi Ibrahim meninggalkan mereka semua pulang. Kenapa begini? Itu semua supaya masyarakat Babilonia berpikir, ya, oh rupanya apa yang dikatakan Ibrahim itu betul, ya. Jadi begitu Nabi Ibrahim selamat dari pembakaran, mereka pada mengatakan, wah ternyata Tuhan Ibrahim lebih hebat dari Namrud, ya. Mulai goyah iman mereka, dan mulai meragukan Namrud. Jadi kayak gitu setelah Nabi Ibrahim ditangkap kemudian dibakar. Ada yang mau bertanya lagi sebelum Ustaz lanjutkan? Oke. Kalau begitu permisa di Al Furqan TV, saksikan terus Sirah Nabawi setiap hari Jumat pukul 10 hanya di live streaming SDIT Al Furqan TV. Nantikan kami. Baik, anak-anak perhatikan Ustadz baca, boleh diikuti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wahid, isnani, salasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba Aisyah, boleh baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, dijelaskan suara H atau huruf H, jangan sampai kita membacanya al-ha atau al-nya dipantulkan al. Jadi al-ha. Boleh sama-sama. Nah, anak-anak kembali lagi di program Sirah Nabawi Nabi Ibrahim. Nah, setelah Nabi Ibrahim selamat dari pembakaran yang dilakukan oleh Namrud, Nabi Ibrahim pun pulang ke rumahnya. Ada yang mau tanya sampai di sini, anak-anak Ustadz? Safa? Adel? Ustaz, Ya. setelah Nabi Ibrahim meninggalkan Namrud, apa yang dilakukan Namrud? Ya, apa yang terjadi atau apa yang dilakukan Allah kepada Namrud. Jadi setelah itu ya, Allah tidak membiarkan Namrud begitu saja. Allah mulai menghukum Namrud dengan seekor lalat. Jadi pada suatu ketika Namrud sedang berpesta-pesta, tiba-tiba ada lalat kecil, ya. Karena kezaliman Namrud ini sudah tidak bisa ditolerir, tidak bisa dimaafkan, maka Allah menghukum Namrud. Apalagi dia sudah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Maka ada lalat kecil yang berterbangan di sekitar kepala Namrud. Namrud pun berusaha untuk mengusir. Hus, ya. Lalat itu pergi kemudian datang lagi. Sampai-sampai Namrud ini, kalau bahasa kita tuh apa ya? Risih. Sampai-sampai Namrud risih dengan lalat yang berterbangan di sekeliling kepalanya, ya. Dia memerintahkan prajuritnya untuk mengusir. Sama. Hasilnya sama. Prajuritnya tidak berhasil mengusir lalat. Ya, mau pakai apa? Mau pakai pedang. Lalat itu kecil, susah. Yang pakai kipas. Dia kabur, datang lagi. Sampai beberapa hari ya. Akhirnya Namrud pun menyerah. Kemudian Namrud mulai berputus asa, tidak bisa tidur karena bunyi lalat. Ya, sayap-sayap lalat itu yang berterbangan, ya. Sampai suatu ketika Namrud ngantuk,
ya, lalat itu masuk ke dalam lubang hidung Namrud dan masuklah ke otak. Apa yang terjadi ketika lalat masuk ke dalam lubang hidung Namrud? Namrud terasa sakit kepalanya. Ya mereka Namrud memukul-mukul kepalanya. Aduh, sakit. Wahai prajurit, tolong pukul kepalaku. Prajuritnya itu takut masa tuh dia disuruh mukul kepala Tuhannya, ya kan? Namrud kan dianggap Tuhan kan, masa dia disuruh mukul kepala Tuhannya, kan kurang ajar. Jadi nggak ada prajurit yang berani memukul kepala Namrud. Hal tersebut berlangsung selama 3 hari, sebagaimana dia menghukum Nabi Ibrahim, membakar Nabi Ibrahim selama 3 hari. Selama 3 hari Namrud tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa buang air kecil, tidak bisa buang air besar. Kalau manusia selama 3 hari tidak bisa makan dan tidak bisa minum, ya apalagi tidak bisa buang air besar dan air kecil, akan terjadi gangguan sistem dalam tubuhnya itu ya. Akhirnya lemas Namrud dan meninggal. Ketika Namrud meninggal, disaksikan oleh istrinya, oleh anaknya, oleh pemerintahannya, asisten-asistennya, penasehat-penasehatnya, prajurit-prajuritnya menyaksikan Namrud meninggal. Kemudian ketika Namrud meninggal, keluarlah lalat dari lubang hidung Namrud. Dan saat itu tersebar berita bahwasanya Tuhan Namrud mati oleh gara-gara lalat. Tuhan mati karena lalat. Ini luar biasa kebodohan di zaman dulu yang alhamdulillah dibantah oleh Nabi Ibrahim. Dan inilah kisah Nabi Ibrahim bersama Raja Namrud atau Nabi Ibrahim menasihatkan Raja Namrud, dan semoga kisah ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua, bahwasanya kesombongan, keangkuhan sedikit pun itu tidak akan pernah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi sampai-sampai mengaku dirinya menjadi Tuhan. Dimanapun kita berada, maka iringilah perilaku kita dengan perbuatan yang baik, ya, tidak sewenang-wenang. Semoga ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Pemirsa, insya Allah kita akan tayang ya terus di Sirah Nabawi setiap hari Jumat pukul 10 hanya di live streaming SDIT Al Furqan TV. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak perhatikan Ustadz baca, boleh diikuti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wahid, isnani, salasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba Aisyah, boleh baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, dijelaskan suara H atau huruf H, jangan sampai kita membacanya al-ha atau al-nya dipantulkan al. Jadi al-ha. Boleh sama-sama 1, 2, 3. Al-ha. Wahid, isnani, salasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, Masya Allah, luar biasa.